kita bicara mediator lipid. Lipid lemak itu adalah plot pembangunan penting sel. Jadi sel itu dibangun oleh blok lipid yang sangat penting di sini. Ya, metabolit turunan lipid berpartisipasi dalam manifestasi kondisi inflamasi seluler. Jadi turunan lipidnya berpartisipasi dalam kondisi inflamasi seluler. Kalau disregulasi turunan lipid menyebabkan penyakit inflamasi. Jadi terjadi disregulasi dari turunan lipid menjadi penyakit-penyakit inflamasi. Jadi mediator lipid adalah leukotrien, LT, prostaglandin, epoksi eikosatrienoat, jadi epoksi eikosatrienoat, tromboksan, dan isoprostan. Ini adalah satu mediator lipid. Jadi kalau ini bisa menyebabkan satu penyakit leukotrien yang biasa kita pakai, biasa kita dengar, kita ada anti leukotrien ya. Jadi ini adalah mediator lipid. Jadi fosfolipase A2 PLA2 dapat mengatur berbagai fungsi biologis lainnya termasuk pematangan dan dendritic cell. Jadi ada satu marker yang disebut fosfolipase A2. Ini mengatur fungsi biologis termasuk suatu migrasi dendritic cell. Proliferasi sel T dan produksi sitokin, kemokin, dan makrofag, neutrofil, dan isolan terlibat dalam patogenesis asma. Kita sudah tahu ya, sel T, kemokin, monosit, makrofag, neutrofil ini terlibat dalam patogenesis asma. Kalau peningkatan PLA, serum, dan liquid telah dilakukan pada pasien asma, sebagian besar turunan ini adalah tromboksan, prostaglandin D2, dan cystainil leukotrien yang dipoles sel mas, dan eosinofil. Jadi ini kalau ada tissue injury ini adalah PLA2 tadi ya, kemudian terjadi satu maturasi T-cell T2 ini arachidonic exit, asam arachidonak ya. Di sini terjadi eicosanoat sintesis, maturasi karena PL2 dan migrasi dendritic cell, T-cell proliferasi, dan T2 sitokin. Kemudian di sini terjadi satu asam arachidonat. Ini ada COX-2, LOX, CIP450, dan ROS, oxygen species. Ya, jadi COX ini ada leukotrien di sini, kemudian LOX ini prostaglandin, CIP450, EETE, isoprostan. Jadi yang penting pada asma di sini adalah leukotrien. Ya, leukotrien ini inflamasinya meningkat, mukus produksinya meningkat, kemudian neutrofil migrasinya meningkat, lalu adherensia neutrofil, aktivitas dengan ADPH meningkat, kemudian prostaglandin, inflamasinya meningkat, vasokonstriksi meningkat, induksi dari dendritic cell, fatty acidic metabolisme. Jadi satu tromboksan, maka ini adalah vasokonstriksi yang meningkat, platelet aggregasi yang meningkat. Ini kalau prostaglandin ya. EETE ini ada antiinflamasi, efek vasodilatasi, prostaglandinosis. Prostaglandin sintesis dengan isoprostan, pro-inflammatory platelet aggregation, T-cell activation, DC activation, dan nuclear factor kappa beta activation. Cukup banyak arachidonat ini ya, asam arachidonat ini penting. Jadi ini yang lebih lengkap ya, PLA, PLC, PLT, arachidonat, lipooksigenase, sitokrom CEP, siklooksinase. Ya, jadi ada yang disebut LOX, COX ini siklooksinase, sitokrom P450, C4. Jadi HEPT ini menghasilkan leukotrien A4, leukotrien B4, C4, D4, LT4. Ini yang
perlu kita ketahui untuk nanti pengobatan pada asma di sini ya. Leukotriene, anti-leukotriene E4, D4 yang bisa kita obati. Kemudian karena sitokrom oksidasi, ini terjadi suatu deslogandin E2 dan deslogandin F. Jadi COX2, COX3 ini siklooksinasi. Jadi ini sitokrom P450. Saya kira ini kita lewati. Kemudian kalau fosfolipid ada PLA dihidrolisa jadi LPC, LP, LPC. Jadi PAF, LP, platelet activating factor, LPA dan seluruhnya. Jadi FFA, prostaglandin, leukotriene, kemudian protection dan seterusnya. Jadi ini kalau kita pentingnya PLA di sini ya. Kalau kita lihat fosfolipid, PLT, PLC, PLA, PLA di sini hidrolisa yaitu lisofosfolipid fatty acid ya. Jadi PLA, PLC, PL12 ya. Jadi ini terjadi fatty acid. Terjadi satu fatty acid dan lisofosfolipid. Kemudian di makrofag ini LPPLA, pro-inflamasi activity, mengobat fagositis, inhibisi inflamasum, fagositis activity pada makrofag. Ini pentingnya PLA. Kalau PLA2D ini pada dendritic cell menghambat sel migrasi, menghambat T cell respon, kontrol CD86 ekspresi dan memperluas Treg. Pada neutrofil PLC2, PLCI2, sel adhesi, degranulasi, sel activation, eksposisi dari satu burst, dari satu gelombang, satu bus, itu satu kejadian yang memberat ya. Cross production, inhibisi neutrophil recruitment dan bacterial activity. Kalau di promote cell activation, degranulasi dan grasi. Jadi ini adalah singkatan ya. Singkatannya ada di sini. Fosfolipasa A untuk PL, fosfolipasa D, kemudian ROS, reactive oxygen species, kemudian PAA, platelet activating factor, asal hidrolase. Jadi di sini ada semua singkatannya ada di sini. Kemudian ini bakteria akan lysis kalau dipengaruhi oleh PLA2A. Kemudian di sini ada host defense ya. Kemudian di sini extracellular microvesicle, asam arachidonat, kemudian timbul satu neutrophil uptake. Kemudian neutrophil aktivasi, inflamasi, kemudian terjadi damage association, mitokondrial, kemudian extracellular melatonin. Jadi DM ini adalah damage association molecular pathway. Jadi satu pathway yang menyebabkan satu damage molekuler ya, mitokondrial DNA, aktivasi. Kemudian kalau ini adalah mikroba, vascular response, prostaglandin E, kemoatraktan, di sini neutrofil. Di sini kan neutrofil, leukotriene B4 stop, kemudian switching lipoxin resolve, kemudian ini apoptotic neutrofil, apoptosis, kemudian di sini ada menjadi satu immunity yang adaptif ya. Jadi resolving dihambat akut oleh respon itu, prostaglandinnya dihambat oleh prostaglandin ini akan dihambat jadi kronik inflamasi, lipoxin resolve-nya kurang fibrosis. Jadi ini adalah pengaruh lipid ya. Lipid ini juga sangat penting. Karena dia bicara tentang histamin, kita sering dengar tentang histamin.
mediator kunci yang dilepaskan oleh sel mas. Sel mas banyak mengeluarkan histamin. Nah, peran histamin di sini adalah obstruksi saluran napas. Terjadi suatu kontraksi otot polos, hipersekresi bronkial, dan edema mukosa. Ini peran itu. Kemudian peran histamin yang lain adalah bronkokonstriksi otot polos yang dimediasi melalui reseptor H1 dan berhubungan dengan sistem pernapasan. Ada reseptor H1 yang menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, jenis reseptornya adalah 4 jenis, H1, H2, H3, H4. Jumlah sel mas lebih tinggi dalam pasien asma dibanding dengan kontrol. Kita sudah tahu tadi ya, kalau ada alafas bronchus, sel mas lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi suamin dilaporkan lebih tinggi pada pasien asma dibandingkan dengan subek. Kemudian histamin ini disimpan dan disintesis dalam vesikel sel mas dan basofil itu sendiri. Jadi sel mas dan basofil itu menyimpan dan mensintesis histamin. Sel mas dan basofil. Ini peran histamin sangat luas ya. Jadi ini sangat tinggi, ini pelepasan histamin ya. Jadi ini adalah bisa dibaca ekspresi human MC skin, intestinal. Ini histamin reseptor, ini toll-like reseptor, ini CL reseptor, NGF reseptor. Ini terjadi pada HIR ini ya. Jadi binding H1R ini akan terjadi vasodilatasi yang dihambat oleh chlorbenzamin ya. Jadi ini adalah vasodilatasi yang bisa dihambat oleh loratidin ya. Kemudian ini kan sitokin dan chemical production, adhesion molekul, alergi, vasodilator, vasodilatasi, bronkokonstriksi, dan platelet agregasi. Kalau ini ada 4 ya. H1 reseptor, H2 reseptor, H3 dan 4 reseptor ya. Jadi ini H2 reseptor, ini H3 reseptor, H4 reseptor. Dan reseptor ini masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri ya. Jadi ini menjadi cycle dari tidur ya. Ini jadi kognisi, homeostasis, regulasi, energi level, neurotransmission bisa dihemat oleh obat-obat ya, clobenpropil misalnya. Jadi ini saya terangkan tentang fungsinya saja ya. Ini H1R, ini histamin yang menyebabkan sitokin produksi dan kemokin, kemudian menimbulkan vasodilatasi. Ini ya, kalau mengamati ini adalah obat-obatannya. Kemudian H2R, ini adalah sekresi gastro, kemudian meningkatkan heart rate dan cardiac output. Ini bisa dihambat oleh obat-obat ini, ranitidin dan segalanya. Kalau ini adalah H3R, sleep wake cycle, jadi siklus tidur dan bangun, kognisi dan homeostatis, regulasi, energi level, neurotransaminase di sini. H4 ini, H4R adalah release from air, degranulasi, chemotaxis, imunomodulasi, dan ini clinical trialnya. Jadi H1, 2, 3, 4. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, sesi ini sudah berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan teruskan pada sesi 1-3. Belum berakhir, tapi untuk sesi ini sudah
berakhir. Sekian, wassalam, terima kasih.